Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Saya ulang. Nah, status ini yang cara Allah penting, kenangan kita di dunia sujud. Kemana aku ngekei mangan Hasan biha ya ben sujud. Anak putuku tak didik ya ben sujud. Sampai tak manja masalah finansial ya ben gelem sujud. Bahkan kita makan supaya ben kuat. Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Wa yat'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang sujudnya tidak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga. Pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Baru dipertontonkan ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu enggak penting. Itu lagi mendingin. Gusti, ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Jadi pengiran sekeliwat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar hak dengan barang-barang sing mau gawanane laibun. Lalu saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya. Saya itu pernah kenal seorang profesor, dia akrab sama saya. Itu saya pulang, itu nyari kiai desa sing nggak ada yang peduli. Terus di hati saya, ya Allah, jika saya bangga karena kenal tokoh dunia, ini supaya jadi kafarah. Saya kenal gus-gus besar di Sarang, di Lirboyo, di mana-mana saya kenal gus-gus besar. Tapi saya juga kenal kiai-kiai cilik, termasuk Purbani Mustafa. Supaya saya tidak sombong, saya kenal gus-gus besar itu sombong, kenal gus-gus gede. Dan kalau itu iya, saya berdosa. Tapi nak kenal Mustafa Rogan kan nggak mungkin saya sombong. Nak kangelan nih, paham gitu. Terus dititipi anak. Terus modelnya yang lolah pokoknya hasilnya. Lah itu insya Allah gajarannya gede. Ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah. Kita ini sudah kesuwen kejebak untuk kepentingan dunia. Makanya saya percaya, nak Rasulullah itu nabi tenan tambah tua tambah percaya. Nabi orang nabi tenan dia. Nak nyifati sujud itu ngendikan begini, sama siapa hadisnya. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya. Coba misalnya Anda tidak pernah sujud, kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia. Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi, kemana saja disambut bak seorang raja. Kemudian Anda mati, pakai status apa coba kamu ketemu pengiran. Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia, itu cek ono harapan di sepuro pengiran karena pernah berstatus sebagai hamba, yaitu pernah apa? Jika Nabi nyifati sujud itu khairan minad dunya wa ma. Nabi pernah mengatakan kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak wong koyok kowe mesti ra paham, tak jamin ra paham. Maksudnya piye? Ya iman tapi ra paham. Lah saiki tak paham no maksudnya Nabi. Kowe kenal Ruhi, kenal Mustafa ora ana gunane, tapi nak sujud iku ana gunane. Sampe ning akhirat yo iku sing luwih apik timbang donya saiki. Aja kok terus aku nak wis salat sedurunge subuh terus duwe-duwe kapitalis utang wae lah. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku wis insyaallah mlebu swarga. Lane kan akan malaikat bacaan ayat iki. Kula nanti ngaji malam piro malam kuwi. Aku Senin. Sayyidina Umar juga gitu, karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia ya persis Kanjeng Nabi, tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayyidina Umar ditusuk, yang nusuk dia itu orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Dia seorang budaknya Mughirah, pokoknya orang Majusi, namanya Abu Lulu al-Majusi. Dengerin ini. Ini bukti nak Umar itu waline pangeran tenan. Ditusuk, itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Ghulamul Mughirah al-Majusi. Dia adalah budaknya Mughirah, dia orang Majusi. Langsung bilang apa Umar? Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdah fatuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, sing mateni kula tiyang sing mboten nate sujud. Sing karena sujud itu dekne iso bantah kula teng akhirat. Maksudnya begini, rungokno tenan iki nak panjang. Ben bar iki kena sujud tenan. Serap kudu bebo khusuk, pancen asli khusuk. Dan sujud tenanan itu ora urusan penampilan, paham nggih? Ora usah pesona. Maksudnya gini. Rungokno tenan.
Orang yang pernah sujud sekali saja sungkem teng jenengan Gusti itu potensi masuk swarga. Kula niku izin, gamane ngene, Umar itu pendendam. Pendendam apik. Umar itu pendendam. Pendendam apik saya ulang lagi. Maksudnya dekne ra rido sing mateni dekne kok mlebu swarga iki gak ikhlas blas. Tapi nak wong niku nate sujud teng jenengan Gusti, kula nuntut iku izin. Piye-piye tau sujud teng jenengan karena saya tidak siap mendapat pertanyaan dari Abu Umar. Wong niku tau sujud aku kok ndakok neraka. Dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong iku tahu sujud sampai aku. Kok bokon aku nglebokno neraka ku piye tahu sujud sampai aku. Artinya dedame ora kasih nek ditakoki pengiran ngono ndekne ra siap. Padahal ndekne kepengin sing mateni ndekne mlebu. Makanya dia matur nuwun Gusti, yang bunuh saya adalah orang yang enggak pernah sujud sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud. Paham sih maksud? Betapa esensinya sujud. Tapi kita enggak kesuwen. Satu ambisi, yang penting yang menang 0 sekian, puas. Kue sujud bedino itu nikmat terbaik Anda di dunia ya sujud. Liyane itu variasi dulu. Kita bernegara butuh presiden, butuh caleg, butuh ketua partai, macam-macam. Ketua partai apa wae sing ketangkep, sing ora ketangkep. Itu variasi, Dok. Tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu. Negara ini pernah dijajah Belanda. Ya baik-baik saja karena diurusi pengen. Di CU Mojopahit ya baik-baik. Dulu ada PKI ya baik-baik saja. Saya ini mau ono pemuda milenial ya baik-baik saja. Paling banter cobanya anak pang ya baik-baik saja. Enteng, ini ngarepe pengiran inadzalika ala wahi. Yes. Kowe ribet tak dhewe ra duwe iman. Apa al-mudabbir ar-rusul. Nak maca Asmaul Husna do nangis. Tapi cek iman makhluk. Ayo saiki sing mudabbir Allah apa manusa? Allah. Ar-Razzaq Allah ta manusa? Wes bener iman. Wes yakin. Iya enggak kira jelas. Ini ruang tenan. Sehingga sahabat dulu tuh nak jenenge sujud itu luar biasa. Sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu apa? Angger bengi sholat. Aisyah itu bojone Nabi paling ayu. Dites. Iku Nabi nak sholat tahajud itu turu mlumah ning ngarepe kan. Iku Nabi tetap sholat. Sampai jari Aisyah aku saking mangkel turu malah. Iku nak Nabi sujud, sikilku tak ingker. Engko nak Nabi sujud, apa nak Nabi ngadeg tak selonjorno. Itu bojo ayu ora ngarep tahajud yakin. Mulane bojomu elek maksudnya pangeran. Maksudnya pangeran ben apa? Terus elek cara. Anu wos kok. Nabi itu sholat nganti sikile melentor. Itu ning omahe Aisyah ta omahe Hafsah. Dulu Aisyah jaraki turu ning ngarep. Wis ora ngarah situ tak jamin. Tapi kira Nabi ya pantes saya, kira Nabi ora wae. Tak baleni malih. Jadi kena cara berpikir gini. Manusa sing mbok kenal ning donya kabeh itu nanti gak nyafaati kowe ning akhirat. Sing nyafaati namung sujud sing ikhlas. Sehingga kalau dengan gitu kayak ngerti barang hak yang perlu dipertahankan ya. Nah dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang nggak ngalang-alangi sujud, milih menteri, milih. Nah itu nggak apa-apa kalau terusannya gitu. Oke saya demi sujud memilih suasana kota Islam, memilih suasana komunitas negara yang Islami sehingga tidak melarang orang sujud. Oke saya berteman orang kaya ben iso bangun masjid supaya yang sujud banyak. Saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini. Nah itu nggak apa-apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua atau hidup di NTT, kemudian kamu sering ke bupati non Muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa? Masjid. Nah itu tidak apa-apa. Tapi Allah tahu semua orientasinya sujud. Nah, ini yang dimaksud Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah supaya mereka mau sholat. Faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting demi sholat. Enggak apa-apa mereka punya uang, enggak apa-apa mereka berkelimpahan hidup. Semua itu liyuqimus sholat supaya mau sholat. Itu enggak apa-apa tapi dibalik demi apa? Sujud. Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat. Tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang ibadah ya. Nah, kalau semua ini berarti lillah. Wes sampean ngandel kula. Lah iku jenenge innamal a'malu binniyyat. Semua itu terserah.
Nabi direwangi perang koyok ngono ya supaya sujud gak dilarang. Lalu mangsamu piye? Mana sampai Nabi itu mau Gusti, kalau pasukan ini kalah, tidak akan lagi orang menyembah engkau. Hubungannya yang badar, orang yang di repot. Sampai orang kayak sepuluh masa saya kafir Quraisy. Dan ini saya cerita saja. Lho kula tenan, kula nu sering jamu bojo kula, nganti sakniki. Gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak. Anak dimanja, sampean terlalu hormat. Saya bilang gitu. Aku ora darani ku anakku, sok ben sing terusno sujudku ya anak-anakku. Aku iso ben mati. Jadi aku delok anake penerus sujudku, penerus rumang sama aku delok anak koyo wong-wong, sok ben aku wong rumah aku. Bangun aku PKI langsung. Nah aku wong kapitalistik, delok anak ben aku tuwa sing rumah iku anak, ben aku nak tuwa sing rumah putu. Iku wong fasik yo mikire ngono. Lah kita gunane apa dadi wong alim nak utek koyo uteke wong fasik. Mestine delok anak iki sing terusno sujud, iki sing terusno kalimat tauhid, iki sing terusno tradisi mondokku.